semua, kami dari WAR We are Kreatif. Minority. Saya Joan Kalista. Saya Marlon Gabriel. Dan saya Marcelin Joy. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami terkait integrated farming system. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan mengenai gambaran kasus tentang permasalahan kondisi eksternal yang terjadi. Permasalahan tersebut terdiri dari pendidikan, kesehatan, kompetensi, dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan fokus utama dari SDGs untuk menuntaskan 4 permasalahan tersebut. Dan yang menjadi dilema dari PKT adalah apakah tetap mempertahankan integrated farming system atau memodifikasinya agar sejalan dengan outline perusahaan. Kriteria program CSR yang diharapkan adalah program CSR yang bertujuan untuk mendorong sinergi antara PKT dan local community yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung dengan visi misi dari PKT dan juga diperkuat oleh 3 pilar strategis. Oleh sebab itu, kelompok kami menutup kesenjangan ini dengan menggunakan pendekatan corporate social enterprise dan juga human capital development. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan sebuah program tentunya dibutuhkan stakeholder. Dalam hal ini, kelompok kami menyusun berbagai macam stakeholder. Di antaranya adalah PT PKT itu sendiri yang sebagai manajemen. Selanjutnya adalah local communities, dalam hal ini Kabupaten Kerom, khususnya di distrik Arso yang menjadi pusat perhatian atau sasaran dari kelompok kami. Yang ketiga adalah masyarakat umum, yang keempat adalah pemerintah daerah, dan yang selanjutnya kelima adalah pemerintah pusat. Nah, dalam stakeholder ini tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Contohnya dalam PT PKT sendiri itu dapat memberikan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan juga dapat menggali potensi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam peningkatan lokal communities atau masyarakat dalam aspek sasaran yang kami tuju, itu juga dapat meningkatkan kualitas SDM petani melalui berbagai macam program pelatihan dan pendampingan dari program CSR yang ditawarkan, yang harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup atau dapat meningkatkan kualitas finansial dari para petani sehingga keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas dan aspek-aspek lainnya itu dapat ditingkatkan dengan adanya program ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam solusi yang akan ditawarkan oleh kelompok. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendekatan yang digunakan adalah corporate social enterprise dan juga human capital development, di mana dalam CSA itu sendiri memiliki prioritas utama yaitu untuk mengedepankan misi sosial dan juga menyeimbangkan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PKT itu sendiri, di mana dalam misinya itu ingin memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, dan juga masyarakat global, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, program CSA ini sendiri nanti akan terintegrasikan dalam sebuah model bisnis yaitu integrated farming system yang berada dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam model yang akan dibangun, maka kita harus memahami dulu nih terkait dengan integrated farming system basicnya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat pada bagian berikut ini. Nah, ini merupakan basic dari IFS itu sendiri. Nah, kelompok kami ini memiliki usulan itu untuk memodifikasi model tersebut dengan menyatakan adanya integrated farming system dari hulu ke hilir dengan mempertimbangkan dari proses inputnya sampai dengan outputnya yang akan dihasilkan itu seperti apa. Sehingga output yang akan dihasilkan nantinya itu memiliki daya jual yang tinggi dan juga bernilai. Dengan begitu nantinya akan menciptakan kesejahteraan yang baik dalam masyarakat sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di Papua itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya, integrated farming system juga itu tidak akan berhasil apabila tidak adanya campur tangan dari sumber daya manusianya. Sehingga integrated farming system hulu ke hilir ini akan dikombin dengan integrated farming system dengan basic human capital development. Di mana teman-teman juga bisa melihat dari bagian berikut ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada teori yang mengatakan kalau semisal orang itu tuh bisa diubah ketika memang diberikan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan. Sehingga hal ini tuh menjadi fundamental apabila sumber daya manusianya itu memiliki kualitas yang baik, maka integrated farming system dari hulu ke hilirnya ini dapat berjalan secara optimal dan mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang nantinya masalah-masalah di belakangnya itu tuh akan turut serta untuk selesai gitu dihadapi gitu. Jadi masalah-masalah itu tuh bisa dihadapi oleh masyarakat itu sendiri
gitu. Sehingga nantinya dari Papua itu sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam keterkaitan dan keterterapan dari solusi bisnis yang ditawarkan oleh kelompok kami. Nah, teman-teman juga tahu ya bahwa Papua itu kan merupakan salah satu wilayah yang sangat amat luas. Jadi kelompok kami ini membatasi daerah yang akan digunakan sebagai role model utama untuk menerapkan sistem integrated farming system ini sendiri. Yang dimana integrated farming system ini memiliki kriteria yaitu lahan seluas 10 hektar. Dan hal tersebut dapat kita lihat pada salah satu kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Kerom, di mana di Kabupaten Kerom itu ada salah satu distrik nih yang sesuai dengan kriteria, yaitu distrik Arso. Nah, kalau bisa ditanya nih, alasannya kenapa sih kita menggunakan distrik ini sebagai salah satu role model, itu karena dalam distrik ini juga sudah cukup bagus terkait dengan pengembangan petaninya gitu. Dan di dalam distrik ini juga ada salah satu nama kelompok tani atau Badan Penyuluh Pertanian, yaitu BPP Arso, yang sudah terbukti kualitasnya gitu. Nah, sehingga dengan begitu integrated farming system yang ditawarkan kelompok kami ini juga diharapkan dapat diterapkan secara optimal di wilayah tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat lagi juga terkait dengan integrated farming system, dari hulu ke hilir ini sesuai dengan visi misi yang ada di PKT sendiri, yaitu untuk mensejahterakan khususnya masyarakat lokal yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, apabila dilihat dari integrated farming system berbasis human capital development, itu sesuai dengan pilar yang ada pada PKT, yaitu untuk memberdayakan sumber daya manusia. Nah, keberhasilan integrated farming system ini juga kita memfokuskan pada salah satu komoditi yang ada di Papua sendiri, yang dimana komoditi jagung itu merupakan komoditi terbesar kedua di Papua, sehingga kami ingin memanfaatkan komoditi ini untuk menerapkan sistem integrated farming system ini supaya nantinya dapat menciptakan keunggulan kompetitif sendiri dari distrik tersebut dan keunggulan kompetitif bagi Papua itu sendiri. Pada akhirnya, output dari model yang kami tawarkan untuk mengatasi problematika yang ada adalah dengan kesejahteraan pada lokal community berbasis pengembangan usaha tani terpadu yang sustainability, terkhususnya di wilayah Papua Kabupaten Kerom pada distrik Arso yang menjadi model percontohan. Harapannya, model ini dapat diadopsi oleh beberapa wilayah di Papua, dan semua yang telah kami sajikan ini dapat sejalan dengan visi dan misi PKT serta pilar strategis yang dituju oleh PKT itu sendiri. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan relasi dengan berbagai stakeholder guna bersinergi bersama menciptakan Kabupaten Kerom sebagai lumbung pangan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.